Jumpa lagi bersama Cocok Bidal ya Mok. Di sini kita akan menceritakan si Hyun yang semakin kuat dengan bantuan Pak Tua Master. Dan setelah ini kita akan menunggu lagi part selanjutnya yang belum rilis ya Mok. Bagaimana ceritanya? Langsung saja Bucamat jual kelapa parut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini terlihat Pak Tua Master yang memikirkan mimpinya itu. Di part kemarin Pak Tua berpikir, setelah jiwaku terpindah dari tubuhku, aku tidak bisa tidur ataupun bermimpi. Lalu ia membayangkan bawahannya, yaitu Seoil yang berkata, ketika datang waktunya jangan pernah ragu. Lalu Pak Tua berpikir sambil melihat Yun dan Hali di sana. Pak Tua berkata, apa yang sebenarnya ingin kau sampaikan Seoil? Lalu beberapa saat kemudian terlihat gedung besar di negara Cina dan di dalamnya terlihat wakil Perdana Menteri yang bicara. Perdana Menteri, tidak seharusnya kau membiarkan Black Dragon begitu saja. Lalu Perdana Menteri Cina itu pun menjawab, bahkan tentara atau Biro Keamanan Nasional tidak bisa melakukan apapun. Kau ingin aku melakukan apa? Wakil Perdana Menteri di depannya berkata, dunia membutuhkan yin dan yang, tapi Black Dragon telah menguasainya sendiri. Kita harus mengurus mereka. Lalu tiba-tiba terdengar pintu yang diketuk dan di sana ada seorang wanita yang memberitahu bahwa ada telepon untuk Perdana Menteri. Di sana wakil Perdana Menteri pun berkata, kami sedang rapat, suruh dia menelepon balik nanti. Lalu wanita itu berkata, orangnya Hinlan dari Black Dragon. Sedangkan di sisi Perdana Menteri mendengar itu, lalu ia permisi sebentar untuk menerima telepon itu. Perdana Menteri berkata, ya pemimpin, di sini Perdana Menteri He Xiaodong sedang bicara. Di sisi wakil Perdana Menteri dan rekan-rekannya berkata, dengan seperti ini tidak ada yang bertindak meski seseorang berkata Black Dragon lebih tinggi dari kita. Di sisi Perdana Menteri ia berkeringat berkata, apa? Portal? Maksudmu itu sudah sampai pada tingkat terjadinya portal impact? Lalu terlihat mereka bertiga yang melihat ke arah Perdana Menteri itu yang keringetan. Sedangkan suara telepon itu terdengar, iya, lokasinya di dataran tinggi Tibet. Aku memberitahumu karena kurasa kamu harus tahu. Ku minta kamu merahasiakan informasi ini dari siapapun. Ternyata seseorang yang menelepon itu adalah seorang gadis dengan pakaian tradisional Cina. Lalu kita beralih di bandara dan terlihat seseorang berjalan berkata, apa kau benar-benar akan pergi? Gadis itu menjawab, bukankah aku sudah dalam perjalanan? Laki-laki itu berkata lagi, terjadi serangan teror di Korea baru-baru ini. Komite strategis portal menyatakan kalau mereka sudah menanganinya, tapi kita tidak tahu bahaya apa yang mungkin terjadi. Contohnya pecahan Paradise seperti sebelumnya. Tolong pikirkan kembali keputusanmu, Nona. Dan di sana terlihat gadis itu hanya terdiam dan mendengarkan saja. Lalu tiba-tiba ia menyuruh pria itu diam. Gadis itu berkata, aku berusaha ke sana tanpa diketahui, jangan berisik, ayo. Lalu mereka pergi menuju ke Korea. Sedangkan di Korea terlihat suasana kota yang terlihat damai. Dan kita dibawa di apartemen Yunso itu dan terlihat juga portal hitam dan di dalamnya terlihat ledakan besar yang disebabkan oleh latihan Yun. Di sana Yun berpikir, King, pemimpin musuh kami, dia benar-benar sosok yang luar biasa. Ketika aku melihatnya dalam alam bawah sadar Hali kemarin, aku harus menjadi sekuat apa untuk mengalahkannya. Sambil ia latihan dan memukul batu di sana, terlihat batu besar yang hancur karena satu pukulan dari Yun itu. Yun bergumam, aku harus bertambah kuat. Dan ia terkejut karena ada Pak Tua di atas yang berkata, lumayan. Lalu wajah Yun terlihat sombong di sana. Lalu Pak Tua bertanya, ada apa dengan wajahmu itu? Yun menjawab, apa katamu barusan tadi Pak Tua? Lalu Pak Tua menjawab, kerja bagus bocah. Yun tersenyum lalu berkata, padahal biasanya kau bersikap keras padaku, kenapa tiba-tiba kau memberikan pujian padaku Pak Tua? Lalu di sana Pak Tua yang jadi emosi berkata, apa kau menjadi orang mesum setelah menerima omelanku? Lalu Yun tersenyum berkata, akhirnya kau kembali normal Pak Tua. Lalu Pak Tua berkata, kau pantas menerima pukulan. Tuak. Lalu kita diperlihatkan gedung asosiasi dan di sana ada manajer cabang Korea Baek Chonjo yang sedang mengotak-atik kertas dan seseorang yang mengetok pintu dan berkata, manajer cabang, ada tamu. Manajer cabang berkata, tamu? Tanpa pemberitahuan dulu? Wanita itu menjawab, dia bukan orang yang bisa ditolak. Lalu terlihat gadis tadi yang di Cina itu. Ia berkata, sudah dikasih tahu kan, aku masuk.
Manajer senang berkata, "Apa, Hinlan?" Lalu gadis itu pun berkata, "Lama tidak bertemu, kau jadi tambah tua." Dan Hinlan ini ternyata adalah Hunter S rank peringkat ketiga dan juga pemimpin Black Dragon Society, umur 77 tahun. Waduh, mau umur 77 kok masih terlihat semblohe ya? Apa rahasianya ya? Lalu Hinlan berkata, "Ya, mau bagaimana lagi, soalnya efek samping menggunakan kemampuanku membuatku menjadi muda. Apa kamu bahkan tidak menawarkanku teh untuk teman yang sudah lama tidak bertemu?" Manajer terkejut dan berkata, "Sekretaris Kim, tolong bawakan teh. Teh si Sri tidak keberatan kan?" Di sana Hinlan menjawab, "Tidak, bawakan saja aku kopi." Hadiah mau wanita itu memang aneh, minta teh ternyata malah minta kopi. Aduh. Lalu terlihat 2 gelas di sana dan mereka pun minum bersama. Hinlan berkata, "Ada portal di dataran tinggi Tibet, tingkat identitasnya sudah 82. Manajer terkejut berkata, "Bukankah seharusnya dilakukan evakuasi kalau tingkat bahayanya sudah setinggi itu?" Hinlan berkata, "Itu desa kecil, aku sudah menyuruh mereka untuk pindah dulu dan juga menyuruh mereka untuk melakukan tanpa disadari orang lain." Manajer berkata, "Kalau kau sampai turun tangan, itu berarti situasinya benar-benar berbahaya." Hinlan menjawab, "Ya, soal itu aku belum bisa menentukannya karena portal itu cuma memperbolehkan 1 orang masuk dan orangnya harus pria. Tidak ada yang tahu bagian dalam portal ini." Di sana manajer terlihat cemas akan penjelasan Hinlan itu. Hinlan berkata lagi, "Soalnya mereka yang masuk tidak pernah kembali." Manajer bertanya, "Mereka semua mati?" Lalu Hinlan menjawab, "Entahlah alasanku membicarakan ini. Aku ingin tahu apa Hunter Park Hyun-soo boleh masuk ke dalam sana." Manajer terkejut lalu ia berkata, "Kalau cuma portal biasa, kurasa tidak perlu sampai mengirim Park Hyun-soo." Hinlan berkata, "Itu bukan cuma portal biasa, paling tidak itu S rank." Lalu kita dibawa ke Cina lagi. Terlihat bangunan kuno dan di dalamnya mereka adalah wakil perdana menteri dan ia berkata, "Konyol sekali," sambil ia sedang makan. Lalu ia berkata lagi, "Sedangkan perdana menteri tidak berniat mengambil tindakan pada Black Dragon, dia sudah seperti anjing yang sudah dijinakkan." Lalu seseorang memberinya segelas minuman dan wakil perdana menteri berkata, "Hinlan memberitahunya kalau muncul portal di dataran tinggi Tibet." Sambil terlihat orang tadi akan duduk dan orang itu adalah Chan. Ia adalah bawahan King salah 1 pound. Dan ia berkata, "Aku sudah tahu alasan Hinlan untuk pergi ke Korea." Waduh, ternyata wakil perdana menteri jadi pengkhianat, Sedangkan beberapa saat kemudian terlihat gedung asosiasi lagi dan di dalamnya ada manajer cabang dan si MC kita Park Hyun-soo. Lalu tiba-tiba Hyun merasakan aura besar dari dalam ruangan itu yang ternyata itu dilakukan oleh Hinlan. Manajer ketakutan berkata, Suasana di sini benar-benar menyegik. Apa yang dia lakukan?" Terlihat di sana seperti kobaran api dan Hyun mendekat ke arah manajer dan menempelkan telapak tangannya ke punggung manajer itu. Lalu manajer bisa bernapas lega lagi. Hyun berkata, "Tampaknya dia sedang bermain-main." Manajer menjawab, "Aku bisa bernapas sekarang." Di sisi Hinlan ia berkata, "S rank memang hebat, silakan duduk." Dan di sana Hyun melihat paha mulus dari Hinlan itu. Lalu ia duduk berkata, "Penyambutan yang benar-benar kasar ya." Hinlan menjawab, "Soalnya aku cuma bisa mempercayakan tugas ini padamu kalau kamu sanggup menangani tekanan seperti barusan. Namaku Hinlan, pemimpin Black Dragon Society." Dan Hyun menjawab, "Aku Park Hyun-soo." Lalu Hyun berkata, "Aku akan semakin mudah dengan menggunakan kekuatanku. Itu efek samping dari kekuatanku." Di sana Hyun pun terbengong. Lalu Hinlan berkata lagi, "Karena itu penampilanku seperti sekarang. Semoga kamu tidak berpikir kalau aku kasar dengan bicara santai seperti ini." Lalu Hinlan menjelaskan tentang portal tadi sambil kita diperlihatkan suasana gedung asosiasi yang sepi di sana. Dan Hinlan selesai menjelaskan itu, lalu Hyun berkata, "Begitu ya, portal S rank." Dan Hinlan berkata, "Jadi apa kamu ingin mencobanya?" Hyun di sana terdiam lalu ia berkata, "Kenapa kau memilihku?" Hinlan menjawab, "Itu portal yang cuma bisa dimasuki pria. Kamu juga hunter yang terkenal kan? Dan karena kamu singularity, pertahanan terakhir manusia melawan naga penghancur. Aku ingin melihat dan memastikan sendiri kalau singularity benar-benar bisa menyelamatkan manusia. Bahkan jika itu dengan 1 orang, tingkatannya tetap S rank. Mungkin kamu bisa mati kalau masuk sana, tapi kalau kamu berhasil selamat, aku akan mendukungmu dengan penuh."
sambil ia akan berjabat tangan. Lalu di sana Hyun menjawab, baiklah, soalnya portal S-Rank itu sesuatu yang berbahaya bagi umat manusia, dan karena kau menjanjikan keuntungan seperti itu, tidak mungkin aku menolaknya. Sambil mereka berjabat tangan menyetujui Hyun akan masuk ke portal itu. Lalu mereka keluar ruangan dan Hyun berkata, bagaimana jadwalmu? Hyun menjawab, aku akan pulang hari ini karena kamu tidak tahu akan selamat atau tidak. Temui keluarga dan teman-temanmu dulu. Hyun di sana bergumam, mungkin aku tidak akan selamat ya. Lalu terdengar Pak Tua dari belakang berkata, aku di sini bersamamu, jadi tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Hyun menjawab, aku tahu Pak Tua Master. Lalu ia berpikir, apalagi aku harus bertambah kuat. Dan kita diperlihatkan lagi kastil yang sangat besar di sana. Seseorang berkata, naik mati. Terlihat di sana Bishop bersama rekan-rekan bawahannya King, dan seseorang di sana berkata, dia memilih untuk meledakkan diri daripada dipaksa. Dan seseorang lagi berkata, kuku, sekelas idiot sepertinya dia mengambil keputusan yang tepat, dan dia adalah Salden, bawahan King, dan juga seorang pawn. Terlihat seseorang menggebrak meja, ternyata itu adalah Chan yang berbicara kemarin pada wakil Perdana Menteri. Ia berkata, kawan kita baru saja mati, sebaiknya kau jaga mulutmu, sambil ia emosi. Dan mereka berdua pun adu mulut di sana. Di sisi Queen ia berkata, jangan bertengkar, hai Bishop, karena posisi naik kosong, ku minta kau berusaha sendiri untuk sementara waktu. Bishop menjawab, iya. Salden tersenyum berkata, jadi siapa naik yang baru? Mungkinkah aku? Seseorang menjawab, tidak mungkin kau, jangan terus bermimpi. Dan ia adalah Katrina, bawahan King, dan salah satu pawn juga. Salden berkata, bisa tidak seseorang membungkamnya? Katrina menjawab, apa katamu barusan? Lalu seseorang lagi berkata, kalian berdua diam. Dan dia adalah Bordeaux, seorang pawn juga. Dan terlihat mereka yang terdiam, dan Queen berkata, bukan salah satu dari kalian yang akan menjadi pengganti Knight. Dan mereka semua bengong akan kata-kata Queen itu. Dan Queen berkata lagi, King sudah memutuskan Knight yang baru. Di sana Salden kecewa karena tidak bisa terpilih menjadi pengganti Knight. Lalu Queen bertanya, Chan, bagaimana situasi di Cina? Chan menjawab, aku berencana memanfaatkan keserakahan mereka. Queen berkata, baiklah, Bishop akan menangani portal, jadi sebaiknya kau fokus dengan tugasmu. Menjawab, iya, aku pasti akan menghancurkan Black Dragon Society dan Kinlan. Lalu Queen berkata, kalian semua tinggalkan ruangan ini kecuali Bishop. Lalu terlihat Queen dan Bishop di sana. Queen berkata, sudah lama kita tidak bicara seperti ini. Bishop menjawab, kita sama-sama sibuk. Queen berkata, ku dengar Pak Yunso setuju memasuki portal. Bishop berkata, iya, ku rasa begitu. Lalu mereka pun melepas rindu dan cangkul-mencangkul di sana. Lalu terlihat bandara, dan di sana terlihat Yun dan Pak Tua Master. Yun berkata, seharusnya ada orang yang datang menjemputku. Lalu terdengar seseorang dari belakang berkata, Hunter Pak Yunso, suatu kehormatan bisa bertemu denganmu. Namaku Hang, dan Yun sudah tiba di Cina, akan menuju ke portal S-Rank dan bersambung. Mo